Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas subtema yang kedua adalah permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan oleh adanya globalisasi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami permasalahan sosial akibat yang ditimbulkan dari perubahan sosial di tingkat lokal yang disebabkan oleh adanya globalisasi. Yang kedua, siswa dapat memberikan contoh-contoh masalah sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan oleh adanya globalisasi. Kegiatan yang akan dilakukan adalah yang pertama, siswa bergabung dengan Zoom Meet 10 menit sebelum dimulai. Yang kedua, siswa absensi di web belajar Semandi. Yang ketiga, siswa mendengarkan penjelasan materi melalui moda Zoom Meet. Yang keempat, siswa tanya jawab dengan guru terkait masalah sosial yang ditampilkan. Yang kelima, siswa mengerjakan tugas satu analisis yang sudah disediakan guru di web Semandi. Membahas ketimpangan sosial pasti berkaitan dengan adanya kekuasaan dan berkaitan pula dengan sistem stratifikasi sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Ada faktor-faktor yang melatar belakangi adanya ketimpangan sosial. Yang pertama adalah stratifikasi sosial, yang kedua sikap prejudice, yang ketiga adalah diskriminasi. Ini akan kita bahas satu persatu. Sistem stratifikasi sosial yang sangat berpengaruh terhadap adanya ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah sistem sosial stratifikasi yang tertutup. Seperti apa sistem stratifikasi sosial yang tertutup? Yaitu dia tidak memberi peluang kepada anggota stratanya untuk berpindah ke strata yang lainnya. Contoh sistem kasta. Kasta paria tidak mungkin akan pindah ke kasta brahmana atau sebaliknya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tidak bisa mobilitas sosial di dalam masyarakat. Mobilitas sosial yang terjadi hanya ada dalam satu sel, sehingga tidak adanya pergerakan antar strata sosial. Sikap prejudice adalah sikap berdasarkan generalisasi yang tidak berdasarkan realita dan cenderungnya subjektivitas. Sikap prejudice ini juga berkaitan dengan stereotip yang ada di dalam masyarakat, yaitu sikap mengkategorikan kelompok tertentu berdasarkan suka dan tidak sukanya. Ini adalah faktor yang kedua yang mempengaruhi adanya ketimpangan sosial terjadi di dalam masyarakat. Faktor yang ketiga, yang terakhir yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di dalam masyarakat adalah faktor diskriminasi atau faktor diskriminasi. Diskriminasi ini melatar belakangi adanya ketidakadilan di dalam masyarakat. Ketimpangan sosial yang terjadi disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Antara pusat dan daerah itu akan terjadi ketidakadilan sosial. Hal ini menyebabkan rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat atau pengusaha swasta yang menguasai sumber modal atau kapital secara oligarki dan oportunisme, sehingga adanya menimbulkan gerakan sosial yaitu demonstrasi di dalam masyarakat. Nah, dampak dari ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat adalah munculnya masalah-masalah sosial. Apa saja sih masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan? Yang pertama adalah ketimpangan sosial itu sendiri. Antara pusat dan daerah, antara desa dan kota itu adalah masalah sosial. Yang kedua, pencemaran lingkungan. Adanya pembangunan atau di sektor industri yang tidak memperhatikan AMDAL lingkungan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian kriminalitas. Kriminalitas ini bisa disebabkan karena adanya kemiskinan
yang sangat tinggi sehingga untuk mencukupi kebutuhan dia melakukan tindak kriminalitas. Yang keempat adalah masalah sosial kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan ini disebabkan oleh banyak faktor, bisa berdasarkan karena sudah terstruktur yang kemudian melahirkan generasi ke generasi berikutnya. Upaya mengatasi masalah sosial, langkah yang pertama adalah tentukan masalah yang akan dicari solusinya. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu bisa muncul. Yang ketiga, cari beberapa alternatif solusinya. Yang keempat, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu, kemudian kita lanjut ke solusi-solusi berikutnya. Alhamdulillah materi ini sudah selesai. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Hanya ini saja yang bisa Ibu berikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.